pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai dengan fitohormon. Tentang hormon pada tumbuhan. Hormon yang akan kita bahas adalah sitokinin. Sito berasal dari kata shito, kinin dari kata kinetik. Jadi, sitokinin ini selnya bergerak. Fungsi paling awal dari sitokinin dari kata-katanya pergerakan sel. Fungsi pertama adalah menginduksi atau merangsang mitosis atau pembelahan sel. Misalnya ada CON-T3 dan kamu kasih hormon sitokinin di sini. Selnya akan membelah jadi 2, jadi 4, jadi morula. Yang kedua adalah menunda senescence. Senescence itu artinya gugur, pengguguran daun. Jadi ketika ada sitokinin, daun yang mau gugur itu ditahan terlebih dahulu. Misalnya pada pohon, ada pohon jati ketika musim kemarau biasanya menggugurkan daun. Supaya evaporasinya tidak tinggi. Ketika daunnya gugur ke bawah berarti evaporasi yang keluar sedikit. Berarti pohonnya bisa survive. Pada tahun 1940 ada seorang yang bernama Johannes van Overbeek. Dia mendapatkan sitokinin itu awalnya dari zat yang terdapat pada kelapa. Dia melihat kalau air kelapa ditaruh di CON-T3 dan di CON-T3 pada CON-T3 ada sel tanaman. Di CON-T3 ini ketika dikasih air kelapa, sebetulnya air kelapa itu cadangan makanannya kelapa yang namanya endosperma. Contoh lainnya ditemukan pada zeatin yang berasal dari kata zea, mais. Misalnya ada tanaman dan dia tumbuhnya ke atas. Terus ada daun-daun lateralnya ke samping. Daerah sitokinin untuk pembelahan adalah daerah sini. Daerah di bawahnya. Kenapa bukan daerah atas? Karena daerah apikal itu didominasi oleh hormon yang namanya auksin. Auksin apikal belum tentu cuma ada di pucuk. Apikal itu artinya ujung, apikal bisa di atas, bisa juga di bawah. Ini juga daerah auksin. Kadang-kadang auksin di bawah itu lebih cepat tumbuhnya akar. Mengapa? Karena daerah bawah tidak ada matahari, jadi auksin tidak terurai, jadi lebih cepat tumbuh ke bawah. Kalau daerah sitokinin lebih besar dibandingkan dengan daerah apikal, dia akan mematahkan dominasi apikal. Jadi pada dasarnya tanaman yang menang adalah tumbuh ke atas sama yang tumbuh ke bawah. Pertumbuhan ke atas sama ke bawah itu lebih kuat daripada pertumbuhan ke samping atau tumbuh ke kanan dan ke kiri. Makanya tumbuhan kebanyakan tumbuh ke atas, tumbuh ke sampingnya itu lebih sedikit. Tapi kalau sitokininnya itu banyak sekali, maka dia akan bisa mematahkan pertumbuhan dominansi apikal. Contoh tanaman bonsai. Bonsai pada awalnya adalah tanaman biasa yang tumbuh kecil, dia tumbuhnya ke atas, tapi sama orang yang buat bonsai, pucuknya itu dipotong. Karena dipotong, auksinnya jadi tidak bekerja. Yang bekerja adalah sitokinin. Pembelahan sel jadi seperti ini. Ketika jadi seperti ini, dia harusnya tumbuh ke sini, dipotong lagi daerah sini. Tumbuhnya jadi seperti ini, karena dipotong terus-terusan, akhirnya dia menjadi rimbun di sini saja. Karena pertumbuhan apikalnya
Auksin itu dihajar dengan cara dipotong, yang dominan akhirnya sitokinin pertumbuhan ke samping. Selain dia memicu pembelahan sel, dia juga sifatnya anti-aging. Anti-aging gunanya memperlambat efek-efek penuaan. Cara dia anti-aging yaitu memicu sintesis protein dengan stimulus pembentukan messenger RNA. Ini ada hubungannya dengan enzim RNA polimerase.